Ada orang yang nak niu nikah-nikah, maka serupa itu niu fokus saja ibadah. Syariat tak suka. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, ibadah banyak-banyak, tapi jangan sampai melupakan dunia. Jangan menyakiti fisik itu. Jangan garo-garo niu puasa ibadah tapi menyakiti diri. Bagus. Baru suami saja atau suami istri sekaligus? Suami istri sekaligus. Memang ulama beda pendapat Bapak Ibu, tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan yang membayar hanya suami saja. Bakal suami saja, Ustaz? Karena suami itu imam, pemimpin. Kalau suaminya imannya kuat, tidak akan terjadi berhubungan suami istri. Tapi kalau iman suaminya lemah, terjadi. Makanya sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga tergantung suami. Kalau suami bisa menjaga, tidak akan terjadi. Kalau imannya lemah, terjadi berhubungan tadi. Tapi yang membayar suami, ibu jangan digoda-goda suami gitu. Lah jaleh suami dan membayar. Siang hari kecil kabang bang. Ibu satu lubang dusu. Walaupun yang membayar suami. Ustaz, 2 bulan berturut-turut, sebulan saja tidak bisa bertahan Ustaz. Ambil yang ketiga. Yang ketiga, it'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 orang miskin. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa, berhubungan sudah. Yang ketiga, yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau sengaja, batal. Contoh yang disengaja Ustaz, maaf cakap Bapak Ibu, onani itu batal puasanya. Masturbasi batal puasanya. Tapi kalau nyolalo mimpi basah tidak membatalkan puasa. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, haid, nifas, melahirkan. Yang kelima yang membatalkan puasa, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Kita cari haid dulu. Ibu puasa dari pagi sampai menjelang berbuka. Anggap saja berbuka 6.20. 6.7 balik. Berarti barang minilai tinggal berbuka Bapak Ibu. 3 minilai. Keluar darah, tiba darah haid. Pertanyaan, puasa ibu sah atau tidak? Kau 3 minilai kau bu, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Yang menyebisang ke tangan. Nado alhamdulillah. Sah. Kau hati-hati. Keluar darah. Jangankan 3 minit, seminit sebelum azan maghrib, maka puasa kita batal. Wajib diqadha di bulan-bulan berikutnya. Tapi Ustaz, sayang Ustaz, pahala kita tu tak dapat Ustaz. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang meskipun puasanya tidak sah, wajib diqadha, tapi pahala tetap ibu dapat. Jadi jangan berkecil hati. Kini aku tanya, kini hati-hati. Kini aku tanya, Bu, ibu kan setiap bulan pasti haid. Abu Jalia, ada yang muda Bapak Ibu. Maka banyak dan tua saya nampak dia pun. Contoh yang muda, ada beberapa yang muda. Jadi ada ibu-ibu baru kita ngaji Bapak Ibu. Kita lanjut selai. Jadi ibu haid. Kemudian ketika ibu haid, setiap tahun pasti, setiap bulan. Wanita haid 7 sampai 8 hari lah standarnya. Berarti setiap tahun pasti kita nak full puasa. Tambah lo ibu punya anak, hamil, melahirkan, menyusui 2 tahun,
Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Melahirkan, menyusui itu 2 tahun. Menyusui itu standarnya 2 tahun. Jangan biar. Kalau anak disusui, buliah ibu tak puasa. Anak kita banyak, hutang kita banyak. Ketika hamil sebulan tak puasa, ketika menyusui sebulan tak puasa. Kini aku tanya, hutang ibu lah babaya tolun. Hutang ibu lah babaya tolun. Alah tolun. Masuk neraka besok. Nah. Hutang ibu kan banyak. Kan dalam tabayar lain. Ustaz, baca cara bayarnya Ustaz. Kini angkat tangan. Yang bisa menghitung hutangnya angkat tangan. Tak bisa. Baca cara membayarnya Ustaz. Amwagiah jalan keluar. Kau penting. Jadi ibu ada tak puasa Senin Kamis? Baik. Biasa. Saya tak punya semangat mana? Lain Ustaz. Lain. Bagus. Setiap puasa Senin dan Kamis atau puasa sunnah yang lain. Ada tak yang biasa puasa Ayyamul Bid, puasa putiah? Lain. Tanggal 3 balik, 4 balik, 5 balik setiap bulan. Pertengahan kalender Hijriah. Ada yang puasa Arafah. Lain. Puasa Ashura. Lain. Banyak puasa sunnah. Setiap ibu jawab puasa sunnah. Kini hari apa Bapak Ibu? Mantap. Besok hari Kamis. Ketika hari Kamis, niatkan 2. Sengajaku puasa qada, membayar hutang tahun-tahun yang lalu, dan sengajaku puasa sunnah Kamis. Dalam satu hari, ibu dapat 2 pahala sekaligus. Ustaz, buliah Ustaz. Tanya bucik. Buliah. Yang mengatakan bukan nama. Dr. Ali Jum'ah, Mufti besar Mesir mengatakan, yajuzut tasyrik fin niyah. Boleh menggabungkan 2 niat dalam satu hari. Al-Mamlakatus Saudiyah, ulama di Saudi mengatakan buliah. MUI Indonesia mengatakan buliah. Dengan syarat yang digabungkan itu 2. Yang satu puasa wajib, yang satu puasa sunnah. Contoh, puasa qada wajib atau tidak dibayar? Wajib. Puasa Senin Kamis sunnah atau wajib? Sunnah. Digabung dalam satu hari sah. Yang tak buliah wajib je wajib. Ibu punya utang puasa wajib dibayar atau tidak? Kemudian ibu jawab pernah punya nazar, ya Allah, kalau anak ambo bisuah dapat jodoh sarupa Ustaz Hafiz, ambo nazar puasa sehari. Nazar wajib dibayar atau tidak? Wajib. Dalam satu hari kita gabung 2 puasa. Yang cek puasa qada wajib, yang cek puasa nazar wajib, digabung satu hari, la yasihhu siyamu, tidak sah puasa. Faham Bapak Ibu? Jadi setiap puasa Senin Kamis niatkan 2. Yang cek niat wajib, yang cek niat sunnah. Yang terakhir, itu penting kamu nak bisa meninggalkan itu. Yang terakhir, fidyah. Yang tidak perlu mengqadha dan hanya bayar fidyah 2. Yang pertama, orang tua yang lah renta 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun. Tak tahu puasa fisiknya lemah, maka tak perlunya puasa Ramadan dan tidak perlu mengqadha, tapi cukup membayar fidyah. Yang kedua, yang hanya membayar fidyah saja, orang yang punya penyakit berkepanjangan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, penyakit ginjal, cuci darah, makan tak boleh kurang, kemudian tak boleh talambek, asam lambung akut, talambek saja makan muntah-muntah, orang serupa itu yang tak mungkin sembuh, tidak wajib puasa dan tak perlu diqadha, cukup bayar fidyah. Bara fidyahnya Ustaz? 1 mud makanan pokok. 1 mud tu berapa Ustaz? Segenggam tangan. Kalau dikonversikan berapa Ustaz? 7,5 ons. Masih bingung kami Ustaz. Bara yang realnya yang kami keluarkan, sebungkus nasi saja. Sehari sebungkus nasi. Berarti kalau orang tua kita tidak puasa 30 hari, berarti 30 bungkus nasi. Kasihan dia Ustaz, orang bara takarannya Ustaz,
cari yang 15,000 sabun kui, jangan pilih 7,000 kanyang. Itu nak ada cerita. Jadi itulah fidyah takarannya bah. Sabananya banyak dan kita kaji lagi Bapak Ibu. Waktulah pendek. Jadi insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima biswa. Sebelum kita tutup ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak kita cukupkan kajian kita. Jadi ada yang terakhir. Silakan. Ibu membuat rendang. Buat rendang mintu kita katibo. Rencana ke buku Jawa. Kalau biko terlalu asin atau wamba, malu kita. Ambil sendok ha. Sah puasa tu tidak. Balik ke kaedah awal tadi. Kalau sekedar dimului tidak masalah, tapi kalau rasanya ragu, kemudian takwi tertelan, tidak usah dicuba. Nyuma sui mului nama Bapak Ibu. Cuman dalam kaedah fikih, kalau ada zon yang membuat kita ragu, tak yakin kalau kita kerajuan sah puasa kita, lebih baik tinggalkan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan yang dikeragui itu, meninggalkan yang kurang baik itu serancanya memang ditinggalkan, tak usah dikerajuan. Kalau ibu mencuba sah, tapi kalau tatalan puasa ibu batal. Tanggung surah. Itu tibunya. Ambo tu yang mengganjal di hati ambo, mau tambah sakitik lagi Bapak Ibu. Wanita yang hamil melahirkan menyusui, fidyah saja atau qada saja, atau fidyah dan qada sekaligus? Qada saja atau fidyah saja, atau qada dan fidyah sekaligus? Tergantung situasi. Contoh, uni yang siapa uni? Siapa uni? Ya. Siapa? Bu Sufi. Bu Murni. Jadi Bu Murni beliau hamil. Kemudian ketika beliau hamil, fisik beliau sehat. Kalau beliau puasa, beliau sanggup. Beliau hamil, tapi kalau beliau puasa, beliau sanggup. Tapi kalau dipaksakan puasa, dokter menyebut tidak usah. Ibu sehat, tapi anak ibu takwi bikon tidak dapat nutrisi. Akhirnya Bu Murni, walaupun beliau sehat, tapi beliau memutuskan tidak puasa karena takwi anaknya sakit. Akhirnya beliau tidak puasa, maka dibebankan kepada Bu Murni nanti wajib beliau membayar dua, wajib mengqada dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau Bu Murni beliau hamil, kemudian beliau fisiknya lemah, mungkin ada faktor keturunan, beliau hamil badan ikut lemah, kemudian puasa ndak taluk, ditambah takwilu anaknya ba-ba-ah, akhirnya fisiknya lemah, takwi anak ba-ba-ah, beliau memutuskan untuk tidak puasa. Fisik beliau lemah, takwilu anak ba-ba-ah, maka cuman diwajibkan satu, yaitu qada saja, tidak perlu fidyah. Faham Bapak Ibu? Nah, itu yang harus dikerajuan. Dan ingat Bapak Ibu, ada orang yang hamil, beliau ikut selama 30 tahun tidak pernah puasa Ramadan. 30 tahun tidak pernah puasa Ramadan. Tapi ketikanya meninggal, masuk surga. Bisa atau tidak? Bisa jadi itu tidak? Bisa jadi itu tidak? Bisa jadi. Bako bisa jadi. Usia 20 tahun meninggal, 20 tahun menikah. Usia 21 tahun hamil. Tak bisa puasa, kemudian melahirkan, menyusui 2 tahun, tak lo bisa puasa. Ketika lah kan membayar, hamil lo balik, tak lo bisa puasa balik.
menyusui 2 tahun balik, lah kamang ganti hamil balik. Akhirnya anaknya 2 balik. Ketika lah kamang bayar, utang banyak menumpuk, tapi beliau meninggal masuk surga. Walaupun utangnya tak terbayar, tapi beliau hamil. Hamil tu ibadah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tak niat puasa-puasa, hamil lah banyak-banyak. Itu saja. Silakan Bu, silakan. Ya. Di saat kita masih menyusui dengan baru, kita bergetar, kita puasa, tapi kita batalkan itu mana? Wala tulku biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kita menjerumuskan diri kita kepada kehancuran. Yang kedua, la darara wala dirara, kaidah usul fikih. Tidak boleh memberikan mudarat ke diri kita dan tak boleh memberikan mudarat ke orang lain. Si orang lain anak awak. Jadi kalau ibu hamil, rasanya tak mampu, jangan dipasung. Melahirkan menyusui. Kalau ibu rasanya tak taluk, fisik lemah, jangan dipaksakan. Jangan. Allah memberikan kemudahan. Kalau fungsi syariat itu raf'ul haraj, mengangkat kesulitan. Kalau kita tetap paksakan, meniaya tubuh kita, Allah tak suka. Makanya dalam syariat jangan puasa teori, menyakiti diri surah. Ada orang yang tak niat nikah-nikah, maka serupa itu, niat fokus saja ibadah. Syariat tak suka. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, ibadah banyak-banyak, tapi jangan sampai melupakan dunia. Jangan menyakiti fisik itu. Jangan gara-gara niat puasa ibadah tapi menyakiti diri. Bagus. Pas Bapak Ibu? Mudah-mudahan di lain waktu semua kita balik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ambo izin pamit Bapak Ibu ke At-Tawakkal yang di Taratap. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.